Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional oleh Trijilanti SPDSD JGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Sugiono MPD dan pengajar praktik Bapak Yulianto MPD. Pendahuluan. Mendasari dari surat dari instruktur, Bapak Ibu akan belajar bagaimana menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Mengapa pembelajaran sosial emosional semakin mendesak untuk kita terapkan dan praktikkan? Kita tentu memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual, tapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Dengan meningkatnya jumlah kasus perundungan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pernikahan usia dini, dan kehamilan di bawah usia, murid yang memiliki motivasi belajar rendah hingga putus sekolah, murid dengan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan kasus bunuh diri pada usia remaja menunjukkan masih lemahnya perkembangan sosial dan emosional para murid kita. Maka, pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid adalah sebuah urgensi dalam proses pendidikan kita. Pembelajaran sosial emosional akan mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuh dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam modul ini kita akan mengeksplorasi melalui 4 indikator, yaitu pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan melalui keteladanan, proses belajar, dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Dalam pembuatan koneksi ini, ada beberapa pertanyaan pemantik, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata kemudian sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid tidak begitu penting, sehingga saya lebih menekankan kepada hasil akademik saja. Tentunya setelah mempelajari modul ini ternyata kompetensi sosial emosional murid sangat penting karena dapat membuat fokus, kemudian mengendalikan diri, berelasi, bertindak, serta mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal yang mendasari dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, ada manajemen diri atau faktor internal. Sebelum melangkah, tentunya saya pribadi harus menyiapkan diri secara matang, mulai dari mental, spiritual, serta kompetensi. Dengan pengolahan diri yang baik, nantinya akan menghasilkan output yang baik pula, baik kepada murid ataupun orang lain. Kemudian yang kedua, tentang ketersediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tentunya fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fasilitas yang baik dapat membantu meningkatkan motivasi dan kesejahteraan psikologis siswa.
Lingkungan yang aman dan nyaman sangat penting bagi siswa untuk mereka belajar yang nyaman. Dalam hal ini, sekolah harus memastikan lingkungan yang bebas dari tindakan bullying atau diskriminasi, serta memiliki aturan yang jelas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak dapat membantu menyelesaikan masalah, memunculkan ide-ide baru, dan lainnya. Peran orang tua sangat penting dalam mendukung perkembangan anak di sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak dapat membantu meningkatkan motivasi belajar anak dan memperkuat hubungan antar siswa, orang tua, dan guru. Dalam hal ini, kerjasama antara orang tua dan guru harus terjalin dengan baik. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah bagi murid dan rekan sejawat. Perubahan yang akan saya terapkan, yang pertama, bagi murid akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dari mulai awal sampai akhir dengan menggunakan metode ataupun media yang tepat. Kemudian juga akan mengoptimalkan pembiasaan ataupun budaya yang sudah ada seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada Jumat sehat, Sabtu bersih, kegiatan sholat berjamaah, dan lainnya. Kemudian bagi rekan sejawat, saya akan meminta untuk membantu dalam mengevaluasi proses pembelajaran dan juga tentu bekerjasama dalam berbagai kegiatan. Kaitan dengan modul lain, dari modul pertama tentang filosofi K. J. Dewantoro, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, serta pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya materi ini sangat berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Mereka saling melengkapi. Kesimpulan, tujuan utama dari pembelajaran sosial emosional adalah membantu siswa memahami perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain, meningkatkan empati dan pemahaman, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dan bekerja dalam kelompok. Kemudian, ada 5 kompetensi dalam KSE. Yang pertama, ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan materi pembelajaran sosial emosional satu sama lain atau dengan modul lain ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Demikian koneksi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.